Salam Kang, anak Tubagus Asep Basri. Woi, Dari siap Kang. salah satu turunan dari Mama Palak ya, bukan ngitung nasab, tapi Hmm. bukan bukan lihat nasab ya Kang, bukan. Cuman kalau nanti ke Bogor mampir-mampir. Waalaikumsalam. Masya Allah, sing barokah ilmunya Kang. Bahasa Indonesia aja. Amin, amin, amin. Bahasa Indonesia, Bapak. Terima Biar kasih. berkah ilmunya, biar berkah ilmunya Kang. Amin, 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 amin. Doa itu ya. Amin, amin. Terima kasih Doa Bapak aja, doanya. doa aja Kang. Aku cuman mau doain Akang aja biar berkah Amin, ilmunya, amin, amin. menjaga eh, dunia langit dan dunia orang berpikir tentang ibadahnya itu lebih dari seorang wali. Saya sangat senang sama Akang. Pembahasan-pembahasan Akang sangat senang. Jangan sambil joget ya. Kalau ngedengar pembahasan saya, senang nanti joget-joget kayak India. Jangan Pak ya. Brut itu. Kang dari Caringin Kang. Suaranya Pak, suaranya. Akang dari Caringin, Saya dari Tanara. Tanara, Banten ya. Masya Allah. Serang. Salam Serang. tajim Kang. Salam tajim, salam hormat, salam santun. Ada apa Pak? Kang Asep. Kangen aja pengen ngobrol. Yang saya sangat senang dengan setiap pembahasan Akang mengenai wali-wali halu yang merasa Sebenarnya Sebenarnya wali nggak ada yang halus sih Pak. Sebenarnya pendongeng aku wali, tepatnya begitu. kan setahu saya sebuah konsep keilmuan itu ketakwaan dan keimanan seseorang kan Allah yang ngatur Kang, bukan mengaku dirinya. Jadi predikat wali itu nggak bisa diakuin sendiri gitu kan, bener nggak Kang Mahesa? Predikat kewalian seseorang itu dengan sendirinya, dengan dasar takwa dan iman kepada Allah, bukan begitu Kang? Bahkan sebenarnya saya hampir nggak pernah ngebahas wali karena saya nggak tahu wali. Dan kita semua sudah sepakat la ya'riful wali illal wali. Jadi saya tuh nggak ngebahas wali. Jadi saya ngebahas sebuah dongeng. Nah, Nah, karena saya membantah sebuah dongeng. Nah, karena dongeng itu dianggap yang menceritakannya itu dianggap wali oleh pendukungnya ya. Jadi oke. saya dituduh membahas wali. Oh gitu, Padahal paham. lo kan faktanya saya ngebahas ceritanya. Iya, betul, betul, betul. Iya. Apakah seorang asatid, seorang soleh, seorang solihin itu memberikan sebuah keberkahan ya? Menurut saya itu kan karena keilmuannya, dia mengajarkan santrinya dan sebagainya, sehingga pemahamannya itu merasa kita sebagai murid mendapatkan sebuah keberkahan keilmuan, bukan dari sosok seseorang ya, gitu kan Kang Maesa ya? Ya. Begitu. Kemarin Pak, saya beberapa hari yang lalu nemuin orang bijak ya. Saya bilang, saya sudah capek ngeritik tokoh A, B, dan C itu. Saya bilang, bah, lalu beliau mengeluarin ibroh ya, cuma karena saking haibanya jadi ibrohnya nggak masuk. Tapi artinya saya masih ingat begini, menjaga, menghormati ahli ilmu itu penting Mahesa. Tapi menjaga keilmuannya itu sendiri, itu jauh lebih Betul. penting. Jangan sampai ilmu ini sampai kepada masyarakat lalu menyebabkan kesalahpahaman. Jadi lanjut Betul. aja katanya bahasa. Padahal orang tuh gak pernah ngomong, jarang ngomong itu. Bukan gak pernah ya. Artinya nggak doyan ngobrol, maaf, bukan ngomong, ngobrol. Nggak doyan ngobrol orangnya, diem, dikit. Tapi statement yang keluar itu amazing, dapat 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 benar. mengecas lagi kalau baterai itu ngecas saya yang sudah capek gitu di dunia kritik ini. Kasihan juga, karena kita juga kan secara manusiawi kadang kasihan juga sama tokoh yang kita kritisi itu. Ya, Tapi betul. menjaga ilmu agar jangan sampai ternodai oleh kebohongan, kehaluan ini katanya jauh lebih penting daripada menghormat figurnya katanya. Hmm. Menghormati figurnya. Lanjut aja katanya, lanjut. Hmm. Lanjut aja. Lanjut gas. Begitu. Saya sangat sepaham dengan dalam kontekstual keilmuan. Kalau kita bukan ahli dengan
fikih ya, kita nggak bicara fikih. Kalau kita bicara akidah akhlak ya akidah akhlak. Kalau kita bicara bagaimana tafsir ya tafsir. Nah, saya rasa gentle seorang Mahesa wali halu Oleh TikTok. wali TikTok gentle memang seperti itu karena akan binasa sebuah kaum kalau ia dipimpin dengan orang yang tidak sesuai dengan kadar keilmuannya. Luar biasa Kang Mahesa. Saya tuh begitu Kang, saya menganggap saya ini harus gentle dengan mengakui kekurangan. Bahwa saya bukan ahli fikih. Saya jangan tanyain fikih gitu loh. Orang menganggap itu kelemahan, ya terserah. Saya menganggap saya harus berani jujur gitu loh. Jangan kirim-kirim gift, sayang. Untuk apa memperkaya orang-orang kafir? Nah, itu kata-kata dari saya bukan itu. Dari saya bukan itu. Termaktub dengan kata-kata anak Kang Mahesa. Terbersik gitu Kang Mahesa. Saya liatin statement-statementnya yang dari mulai Jawahir Ma'ani. Mohon maaf nih. Mohon maaf. Ya, mungkin basically ya sama, kita sama-sama dari pesantren Kang. Keilmuan yang tidak merangkum dan kebodohan kita dalam menanggapi sebuah keilmuan yang ditelan mentah-mentah tanpa kita memperdalam kaidah-kaidah keilmuan di dalam sebuah kitab tersebut, itu luar biasa. Karena Fathul Qorib ada penyempurnanya kitabnya, kitab Fathul Mu'in misalkan gitu ya. Kan seperti itu. Ulama itu bukan nabi, sebagai ulama itu bukannya rasul. Seperti rasul yang mungkin tidak ada noda dan setiap ucapannya, lisannya itu benar kalam dari Allah kan gitu. Yang disampaikannya ya sesuai dengan kalamnya Allah. Luar biasa Kang Mahesa, lanjutkan perjuangannya. Cuman itu kitabnya luar biasa, gede-gede banget. Ya, ini kitab guru, bukan kitab saya, Kang. Bahkan saya terinspirasi ya. Awal saya memberanikan diri di dunia kritik, saya tidak terlepas dari yang walaupun waktu saya mendengar tidak langsung dari kitabnya ya, tapi langsung dari kiai doang ceramah tentang bagaimana Imam Abil Hasan Al Asy'ari melakukan perlawanan ya kepada guru ini bukan hanya kiai, guru itu. Nah di situ apa ya, bahwa untuk menjaga sebuah pemikiran ini agar tetap lurus ya perlawanan itu perlu gitu, padahal itu guru gitu loh, ayah tiri lagi. Waktu itu saya dapatnya cuma dari ceramahan ya Kang ya. Dari ceramahan, dari penjelasan pemaparan guru. Akhirnya kan kemarin datang ke Jember, saya tanya, Yai dari kitab mana? Dari kitab Tabi Nukil Bil Muftari katanya. Oke. Akhirnya cuma ditunjukin kan kitabnya, itu kitabnya kan. Nah ini kitabnya nih ya. Nah ini halamannya ada 800 Kang, 800 halaman. Lah Kiai cuma nyebutin kitab Kang. Lah saya disuruh nyari keterangan itu. Keterangan Imam Abil Hasan Al Asy'ari populer dan masyhur melakukan perlawanan gitu sama gurunya, tirinya. Lah 800 halaman disuruh ngebaca, 2 bulan nggak selesai nih kan. Akhirnya kita tawajuh, ya Allah, saya butuh teks ibroh gitu. Saya butuh ibroh dari kitab ini. Semalam nggak dibuka-buka nih, diambil ini harinya gimana? Ini saya baca tippingan di bawah, adab melebihi daripada ilmu. Tidak. Nanti kita bahas. Salah penyampaiannya itu tidak dibenarkan, tidak dikritik. Apakah itu ilmu itu akan beradab? Bukan, tidak. Itu udah sering kita bahas, Kiai. Biarin aja itu hal. Nah, saya lanjutin cerita dulu ya. Ya siap. Kitab setebel ini begitu dipegang, Kang. Qadarullah lah kalau kata Faizar mah. Itu pas di halaman yang saya cari. Jadi kita nyarinya nggak begini, Kang. Nggak begini. Nggak didaftar, diambil, begitu datang diambil, ini setebel ini gimana, begitu dibuka pas yang saya butuhkan. Mungkin kalau orang halu ini dikatakan apalah sis, tapi sudah kita realistis saja lah, kita dohirin aja. Kebetulan ya, saya menggunakan bahasa umum saja, kebetulan begitu dibuka pas di halaman yang cari kan. Ini saya ngebukanya bukan kayak Mama Gufron ya,
yang buka pakai adab ya, karena ini kitab ya. Buka begini nih, gitu loh. Aduh, nih Kang Mahesa. Mengkritik perlu nggak? Sangat perlu. Karena keilmuan yang salah yang di Allah matinun. Wa tabarru'ahu min madhabil i'tizal. Ya. Wa tabarru'ahu ma'tuf kepada dina. Jadi bukan dibacanya wa tabarru'uhu, dibaca tabarru'uhu boleh lah. Nah, Wa tabarru'ahu min madhabil i'tizali dhahirul mubin. Wa munadharatihi li syaikhihi al-Jubai masyhuratun. Wastidharatihi alaihi. Wa qamahu li ghairihi. Jadi wa qamahu li ghairihi min suyukhihim. Berarti berapa guru yang dihantam, yang dihajar pemikirannya oleh Imam Abil. Jadi kalau lalu kemudian sekarang orang mengklaim atas nama adab sehingga menerima sebuah informasi bohong, informasi yang bertentangan dengan nilai-nilai prinsipil di dalam agama, membiarkan itu bukan adab. itu biadab. Kalau orang sekarang keluar-keluar adab-adab, mengkritik tidak beradab. Iya, Betul. mengkritik tidak beradab, maka kalian wahai orang Banten khususnya ya, jangan jadi Asy'ariyah, jangan pakai konsep wujud idam bako. Jangan jadi Asy'ari. Salam Kang, anak Tubagus Asep Basri. Woi, Dari siap Kang. salah satu turunan dari Mama Palak ya, bukan ngitung nasab. Tapi bukan lihat nasab ya Kang, bukan. Cuman kalau nanti ke Bogor mampir-mampir. Saya pernah mampir di Tubagus Fuad. Deket nggak? Oh, Tahu nggak Tubagus Fuad? Kenal. Jadi sebuah prinsip keilmuan itu, keilmuan yang bengkok kan kita harus luruskan berdasarkan dengan kaidah-kaidah keilmuan, bukan berdasarkan atas halusinasi. Begitu. Oh, Bukan Kiai, jenengan dari Pegentongan. Ge. Masya Allah. Salam takjim, Kiai. Salam takjim, salam hormat, salam santun. Mudah-mudahan Allah senantiasa terus kritik tentang kehaluan, terus kritik tentang sebuah konsep keilmuan yang bengkok harus kita lempeng-lempengkan, karena pada prinsipnya menghargai guru itu bukan mencintai guru, itu bukan karena halusinasi. Mencintai guru itu harus dengan sebuah konsep keilmuan. Jadi adab dan akhlak itu bukan berkaitan dengan keilmuan. Adab dan akhlak itu perilaku pribadi kita. Saya yakin Kang Mahesa seorang yang ahli mantek dan ahli dari segala prinsip keilmuan dasar, saya yakin itu. Dan saya juga sering membaca Jawahir Ma'ani, ada sekelumit, tapi saya tidak berani untuk membuka di umum. Mungkin untuk memberikan sebuah konseptual pembelajaran kepada teman-teman dan sebagainya. Mungkin dijelaskannya di situ, karena setiap kaidah kitab yang kurang sempurna, bukan salah ya, yang kurang sempurna kita sempurnakan di offline gitu, Kiai. Intinya salam takjim, salam kenal. Halo Kiai. Halo. Iya, nggih. Ya. Soalnya putus. Siap. Saya Kiai, waktu semangatnya ngebahas lama Urija itu sudah mulai lelah. Akhirnya saya menemukan ternyata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami sudah mendahului kita, betul, menolak kisah itu. Betul. Disitulah kita dapat power lagi gitu loh. Masya Allah, ternyata kita ini cuma penerus gitu loh. Ya nggih, teruskan. Jadi, karena kalau tidak ada orang-orang seperti Kang Mahesa, ya, Kiai Mahesa, ini bagaimana Islam itu menjadi
keraguan orang nih kan kalau misalkan begini, kata gurunya A itu A, walaupun itu salah. Ya kan? Salah satu samina wa atona ke guru itu bukan seperti itu. Yang baik, yang benar. Yang salah ya Putus suaranya Kiai. iya ini sinyalnya Kang lagi di puncak 2 nih. Oh, nggih, Ang. Putus-putus Mampir. suaranya. Mampir. Ini Mampir. tawaran Oke, apa salam perintah? hormat, salam takjim. Ini tawaran apa perintah? Kalau tawaran Tawaran. sayanya sibuk, tapi kalau perintah sami'na ini. Kalau Insya Allah ini kalau ada tawaran waktu aja. sayanya jawabannya sibuk, kalau permintaan saya sami'na ini. Insya Allah permintaan tapi tidak menghalangi kewajiban Kiai. Ya, kalau Insya Allah, Kiai punya kewajiban. Gitu. Oke, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi. Izin turun. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh wa maghfiratuh. Syukran Kiai barakallahu lana bik. Jadi menjawab adab-adab melulu lebih mulia adab, lebih mulia ilmu. Sering kita sampaikan begini kawan-kawan. Adab itu amal. Jadi tidak bisa dibandingkan ilmu dengan adab. Ungkapannya, ibronya itu al-adab fauqal ilm. Adab dibangun di atas ilmu, bukan lebih mulia dari ilmu. Nah, kalau maksudnya adab yang sebenar-benarnya adab, lebih mulia dari ilmu, karena di dalam adab itu ada amal, ada ilmu. Ya sejatinya itu bukan membandingkan adab dan ilmu. Tapi kalau maksudnya membandingkan sebuah sikap yang menyenangkan dengan ilmu, nggak bisa nggak bisa dibandingin, nggak ada apa-apanya ini. Amal tanpa ilmu, mardudatun la tuqbalu. Jangankan sikap sosial, sholat bahkan. Ma'ubidallahu bi'afdola min fikhin fiddin. Cuma yang jadi persoalan adalah menganggap dua hal yang berbeda. Ilmu dan adab ini dua hal yang berbeda. Adab itu sudah mencakup ilmu. Bukan tentang sikap bersosialisasi. Kalau sikap bersosialisasi, agama di luar Islam, sikap sosialisasinya baik. Apalagi saudara sebangsa kita ya. Orang-orang Hindu Buddha, bahkan menyembelih ayam pun tidak. Apa itu dikatakan adab? Tidak. Di dalam syariat kita itu tidak dikatakan adab. Maka saya menggunakan kata di sini sosialisasi, sikap sosialisasi. Sikap sosialisasi apakah itu adab? Belum tentu adab. Itu bukan adab. Jadi orang dengan membandingkan ilmu dan adab itu sudah kacau, logikanya sudah tidak terstruktur. Biasanya orang menuntut adab, satu, orang yang terpojok dalil. Yang kedua, orang yang ingin dihargai. Pada sejatinya, pada kenyataannya, ketika ada orang lain menuntut orang lain. Ada seseorang, menuntut orang lain untuk menjaga adab kepada dirinya, sejatinya dia adalah pengemis adab. Mungkin karena dirinya merasa ulama, mungkin karena dirinya merasa mulia, sehingga ketika ada sikap yang tidak mengenakan, dipandang tidak beradab. Ya. Ini kebalik. Ngomong adab-adab, bercerita bohong itu tidak beradab. Raddul haq itu tidak beradab. Berbicara keilmuan ditolak itu tidak beradab. Tapi kenyataannya adab itu sekarang dibatasi kepada sikap yang menyenangkan. Anda sikapnya menyenangkan ke saya sebut Anda beradab. Sikap Anda tidak menyenangkan ke saya anggap tidak beradab. Jadi sehingga ketika ada orang mengajak sholat misalnya, tetangganya. Lalu tetangganya tersinggung dengan ajakan. Maka akan mudah menyebut ustadz tidak beradab. Anda cerita bohong itu bukan adab. Jadi makanya saya malas ngomong adab-adab itu. Kalau saya kalau diminta adab-adab, saya mah bukan ahli adab, memang ahli kritik. Sementara mereka menuntut orang lain beradab dengan cara tidak beradab. Jadi tepatnya lebih kayak pengemis adab. Itu kira-kira ya.
Berarti maksud Mahesa, diloloskan mak itu nggak beradab ya? Ya iya. Segala sesuatu yang melanggar syariat itu tidak dikatakan adab. Segala sesuatu yang melanggar ketentuan konstitusi itu tidak beradab, siapapun. Ada misalnya oknum polisi melakukan pelanggaran hukum, ya tidak beradab. Tidak beradab sebagai bangsa Indonesia, tidak beradab sebagai anggota Polri. Kalau ada misalnya oknum TNI melakukan, maka kena 2 pelanggaran. Tidak beradab sebagai manusia, tidak beradab sebagai anggota TNI. Begitupun dengan ustadz. Jika ada oknum ustadz melakukan penyimpangan, dia tidak beradab sebagai manusia. Jadi ketika Anda keluar dari jalur syariat, ketika Anda keluar daripada rel-rel disiplin keilmuan, itu tidak beradab. Bukan adab diukur dari nadanya yang ngomong sekarang. Halus. Gitu loh. Dan adab yang pertama itu kepada Allah. Maka saya katakan sosialisasi, komunikasi. Orang dengan tidak sholat saja itu tidak beradab kepada Allah. Allah nyuruh sholat, dia memilih tidak sholat. Orang itu sedang melakukan ketidakadaban kepada Allah. Tidak beradab itu. Sekarang nggak penting kau hubunganmu dengan Nabi bagaimana. Nggak penting pemikiranmu terhadap disiplin keilmuan bagaimana. Nggak penting orang itu hubungannya dengan Allah bagaimana. Lo yang penting sikapnya baik ke gua. Hormati saya. Orang tidak sholat itu tidak beradab kepada Allah.